Selamat sore para legioner semuanya. Saya bacakan satu ayat yang merangkum. Yang saya baca adalah Matius bab 5 ayat 17. Yesus dalam khotbahnya, dalam pengajarannya berkata demikian. Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang dimaksud dengan untuk menggenapinya? Untuk menyempurnakannya. Sebenarnya ini akan menjadi jelas kalau kita membacanya satu perikop. Kalau satu perikop itu berarti juga sampai dengan bacaan Injil besok. Jadi bacaan Injil hari ini dan bacaan Injil besok itu kalau kita membuka kitab suci itu satu perikop. Itu satu pengajaran, judulnya mengenai hukum Taurat dan Yesus. Yesus itu disebut menggenapinya. Kata menggenapi itu akan menjadi jelas di dalam Injil besok. Besok itu Yesus berkata di dalam misa di Matius bab 5 ayat 20. Di sana Yesus berkata demikian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mulai dari sini ya. Ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya menghayati Taurat, aturan Tuhan, tetapi hanya sebatas tata lahir. Dan yang kedua, motivasinya itu lebih untuk kemuliaan diri sendiri, supaya dipandang dinilai baik oleh orang lain. Nah, Yesus itu meminta supaya kita jangan seperti mereka. Kita harus lebih. Kalau melaksanakan peraturan Tuhan itu bukan hanya soal tata lahir, tetapi juga soal tata yang non lahir. Sikap hati, sikap pikiran itu juga termasuk yang harus bagus. Nah, Yesus dalam Injil mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Yesus menghayati aturan Tuhan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Bapa. Jadi sikap hati dan pikiran Yesus yang ada adalah saya melakukan ini bahkan sampai mati di salib itu supaya saya nyata taat pada Allah Bapa. Jadi bukan untuk kemuliaan dirinya, tapi untuk memuliakan Allah Bapa. Itu motivasi. Yang kedua, bukan hanya soal tata lahir, tetapi juga soal tata batin. Yang ada di pikiran Yesus, yang ada di hati Yesus, itu hanya memuliakan Allah. Jadi Yesus itu memuliakan Allah Bapa dengan tata batin juga dengan tata lahir. Kita berusaha untuk seperti ini. Jangan kita menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang beragama tetapi untuk memuliakan diri sendiri, lalu hanya sebatas yang tata lahir. Ini harus direnungkan baik-baik. Karena apa? Karena fenomena ini itu tanpa kita sadari sebenarnya ada. Saya sering mencermati orang kalau mendapatkan tugas untuk ukur begitu sibuk dengan seragam. Bahkan orang yang sebenarnya nggak mampu dengan seragam pun tanpa disadari juga dipaksa harus seragam. Dan seterusnya, sibuk dengan tata lahir. Lalu yang sering menjadi renungan saya itu adalah apakah untuk memuliakan Tuhan memang harus sampai di level itu? Kita memang harus betul-betul berusaha untuk berpikir seperti Yesus berpikir, berbuat seperti Yesus berbuat. Jadi yang ada di dalam kegiatan itu hanyalah
memuliakan Allah Bapa dengan tata lahir dan juga dengan tata batin. Nah, ini yang barangkali harus selalu menjadi bahan bagi kita. Jadi pertama-tama kalau kita memberikan kegiatan ataupun berkegiatan, nomor satu adalah bagaimana memastikan supaya semua dimudahkan untuk memuliakan Tuhan dengan tata lahir dan tata batin sebatas yang mereka mampu, sebatas yang mereka bisa. Di dalam Injil yang tadi kita dengar bersama, Yesus mengingatkan supaya jangan ada yang korupsi. Kalau korupsi nanti dia kalaupun masuk surga itu di tingkat yang paling rendah. Korupsi itu bisa dilakukan kalau tanpa disadari kita hanya mementingkan tata lahir. Apalagi juga kita tidak mengingatkan, ini semua kita pastikan harus untuk memuliakan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan lalu sampai ke tingkat yang non lahiriah, bahkan sikap yang ada di pikiran, sikap yang ada di hati itu juga harus menjadi perhatian. Nah, Yesus menyempurnakan karena sampai di level itu. Maka kalau kita itu mau melihat contoh di dalam beragama, lihatlah Yesus. Kalau kita mau mendengar mengenai kegiatan beragama, yang paling sempurna adalah dengarlah Yesus. Dan kalau kita memberikan masukan, memberikan usul, sebelum memberikan masukan, sebelum usul, renungkan Yesus. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus terhadap kita di dalam berkegiatan agama? Saya singgung sebentar mengenai bacaan kitab suci yang tadi dibacakan oleh istri teman saya. Tadi kan menjadi garam dan terang. Jadi sebenarnya kita semua ini diajak supaya pengalaman baik kita meskipun nggak sempurna itu kita jadikan sebagai pelita yang menyala di atas kaki Dian supaya menyinari, supaya memberi inspirasi pada orang lain. Dan itu dilakukan seperti yang Yesus harapkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Injil ada kata itu kan, bagian akhir, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, salah satu sebenarnya yang juga penting untuk kita perhatikan sekarang ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa stasi di mana kita ada di dalamnya itu memberi perhatian yang besar. Bukan hanya perhatian, tapi perhatian yang besar terhadap doa bersama di keluarga. Syukur kalau sudah ada yang melakukan itu. Lalu bagaimana kita jangan memandang aib, men-sharingkan pengalaman doa bersama di keluarga. Justru itu harus dijadikan sebagai pelita menyala yang disaringkan supaya memberi inspirasi kepada orang lain. Yang penting adalah kita menghayatinya bukan seperti orang Farisi yang untuk pamer, bukan. Tapi seperti yang tadi dibacakan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita men-sharingkan pengalaman kita, doa bersama di keluarga meskipun gak sempurna, supaya orang lain mendapat inspirasi. Dan itu kita lakukan sekali lagi, inilah cara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan menjadi pelita yang menyala di atas kaki Dian supaya menyinari yang lain. Memuliakan Tuhan dengan cara men-sharingkan pengalaman doa bersama di keluarga kita. Yakinlah ada keluarga yang masih memerlukan pertolongan dengan dari sharing-sharing kita. Saya tuh menjumpai kok ada yang bahkan doa pun gak pernah. Jadi jangan pernah kita berpikir itu hal mudah. Kalau belum melakukan itu kan menunjukkan ini sulit sebenarnya. Nanti suatu saat saya juga akan mengusahakan supaya di stasi kita diadakan sensus. Tapi yang disensus adalah ada berapa keluarga yang rutin doa bersama dan ada berapa yang tidak. Ini salah satu cara kita mengikuti Yesus. Karena doa itu penting tak terkecuali doa bersama.
bahwa Yesus dalam hidupnya itu juga berdoa. Itu kan menunjukkan bahwa doa itu kan penting. Nah, jadi yang juga penting sebenarnya doa bersama yang dilakukan di keluarga, dan itu akan kita usahakan supaya mendapatkan perhatian yang bukan biasa-biasa, tapi perhatian yang besar. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ikut ambil bagian memperhatikan dalam kerasulannya, karena Legio adalah kelompok kerasulan. Amin.